Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam berbagai aktivitas. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman terkait kegiatan PPG daring yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini menggunakan aplikasi Space Kemenag. Nah, sebelum dilanjut ke video, alangkah lebih baiknya kita mempererat tali silaturahim dengan cara like, komen, dan subscribe video ini, channel ini, agar kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, baiklah Bapak Ibu, peserta PPG tahun 2021, setelah Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan pendalaman materi yang kurang lebih ada 10 modul. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ataupun naik tingkat ke tahapan berikutnya, yaitu Lokakarya PPL. Baik itu untuk guru PAI ataupun untuk guru madrasah. Nah, langsung saja untuk tampilannya seperti yang Bapak Ibu tahu, di sini ada PAI modul pendalaman materi, PAI modul Lokakarya PPL, madrasah modul pendalaman materi, dan madrasah Lokakarya PPL. Nah, kita klik yang sesuai dengan kita, apakah kita guru PAI ataupun guru madrasah. Kita klik guru madrasah. Nah, kita tunggu. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, beginilah tampilan data Lokakarya. Di sini terdapat 5 modul. Yang pertama yaitu modul perangkat dan media pembelajaran. Yang kedua, modul penelitian tindakan kelas. Yang ketiga adalah review perangkat pembelajaran dan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya, keempat adalah new model peer teaching. Modul yang terakhir adalah ujian komprehensif. Selanjutnya saya akan bahas satu persatu, tetapi untuk video ini yang akan saya bahas adalah modul yang pertama, yaitu modul perangkat pembelajaran. Untuk itu, marilah kita buka modulnya. Nah, tampilannya seperti ini. Menunya di sini ada kontrak belajar, ada resume, ada diskusi, ada tugas, ada remedial, dan ada materi tambahan. Nah, tentunya ini sedikit berbeda dengan modul yang sebelumnya, yaitu modul pendalaman materi. Karena kalau di pendalaman materi itu ada yang namanya tes formatif dan juga ada tes akhir modul. Nah, untuk di Lokakarya ini tidak ada formatif dan tidak ada tes akhir modul, tetapi adanya adalah tugas. Nah, di sini ada resume terlebih dahulu. Bapak Ibu, untuk resume itu sama. Nanti kita diberi format. Kalau waktu saya seperti itu, di sini ada 10 resume. Ya, kurang lebih 10 resume. Nah, nanti ditambah lagi dengan 3 resume. Jadi totalnya ada 13 resume. Tapi saya kira untuk resume ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, jadi tidak akan saya jelaskan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini adalah yang khas dari Lokakarya ini adalah tugasnya.
Nah, tugasnya ini cukup banyak ya Bapak Ibu, dan ini berkaitan sampai ke akhir nanti, di akhir kegiatan lokakarya. Nah, makanya saya memberikan informasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Walaupun pada awalnya saya juga menganggap, waduh ini berat, tetapi setelah dijalankan, alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu, yaitu kita diberikan tugas menganalisis SKL KIKD menggunakan taksonomi Bloom dan membuat program tahunan juga program semester. Nah, untuk tugas yang pertama ini kita nanti diberikan contoh sesuai modul. Jadi di modul yang kita resume itu nanti ada formatnya. Nah, kita bisa mengisi format sesuai modul ataupun sesuai dengan perintah dari dosen pembimbing. Nah, kalau saya waktu itu diberi contoh oleh dosen pembimbing dan ternyata formatnya sama dengan yang di modul untuk menganalisis SKL, KI, dan KD itu. Nah, selanjutnya adalah membuat program tahunan dan program semester. Jadi di tugas pertama ini ada 2 hal yang harus kita buat ya Bapak Ibu. Yang pertama membuat resume materi tadi udah. Nah, ini ada perintah dari dosennya, ada 5 perintah ya, intinya adalah kalau resume sudah dibuat, pertanyaan juga kita bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Tetapi yang perlu dibuat dari tugas ini adalah menganalisis SKL KIKD dan juga membuat program tahunan dan program semester. Untuk program tahunan dan program semester tentunya ini adalah program tahunan dan program semester yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Alangkah lebih baiknya tidak mendownload ataupun mengambil dari ya di luar sekolah Bapak Ibu, nanti akan berbeda karena Prota dan Promes ini nanti akan dipertanyakan di kegiatan, ada kayak tes gitu, kita ditanya oleh dosen itu di komprehensif. Dalam komprehensif kita akan ditanya mengenai, salah satunya adalah mengenai program tahunan dan program semester, apakah itu sesuai dengan lembaga kita atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tugasnya 2. Yang pertama membuat materi ajar atau handout yang digunakan dalam RPP. Jadi, dalam RPP itu kita memang harus melampirkan yang namanya materi ajar ataupun handout. Ya bisa berupa bisa berupa peta konsep. Pokoknya handout ini dibuat sesimpel dan semenarik mungkin. Nah, selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah atau metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP. Nah, di poin kedua ini artinya adalah kita memilih metode apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Metode itu kan banyak, ada discovery learning, ada problem based learning, dan lain sebagainya. Itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu dan dituliskan langkah-langkahnya. Misalkan waktu itu saya menggunakan discovery learning, langkah-langkahnya seperti apa itu ditulis. Dari langkah 1 memberikan stimulasi, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, itu tugas yang kedua. Selanjutnya, dalam modul pertama di kegiatan lokakarya itu adalah tugas yang ketiga, itu membuat media pembelajaran dan LKPD. Nah, kita cek
tugasnya seperti apa. Nah, buatlah media pembelajaran yang akan digunakan dalam RPP. Dan yang kedua adalah buatlah LKPD yang akan digunakan dalam RPP. Media pembelajaran yang dimaksud di sini adalah ketika mengajar kita akan menggunakan media apa. Nah, karena setelah dibimbing dan setelah mempelajari modul, kita tidak bisa memberikan buku begitu saja kepada siswa, tapi kita dituntut untuk membuat media sendiri. Pilihannya adalah membuat media pembelajaran dengan PPT atau PowerPoint. Nah, selanjutnya ataupun mungkin dalam video. Nah, kalau media pembelajaran yang digunakannya adalah PowerPoint, nanti Bapak Ibu bisa membuat PowerPoint, selanjutnya di-save dalam bentuk PDF dan di-upload menjadi tugas. Tugas yang kedua adalah buatlah LKPD yang akan digunakan dalam RPP. Nah, LKPD di sini maksudnya adalah lembar kerja peserta didik atau yang lebih populer kita kenal dengan LKS. Intinya kita membuat semacam LKS terkait materi. Misalkan kalau materinya tentang iman kepada hari akhir, kita membuat LKPD yang sesuai, yaitu iman kepada hari akhir. Ada indikatornya, ada tujuan pembelajarannya, terus ada ringkasan materi dan juga ada soal-soalnya. Dan soal-soalnya menurut pengalaman saya pribadi kemarin itu harus soal HOTS. Jadi saya waktu itu membuat 10 soal HOTS pilihan ganda dan 5 soal HOTS esai. Selanjutnya tugas yang keempat adalah membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan model penilaian HOT. Nah, tugas yang keempat ini maksudnya adalah kita membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian dari soal-soal. Itu bisa dicari dan mungkin nanti saya sertakan di kolom deskripsi contohnya seperti apa. Tugas yang kelima adalah membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM, dan survei karakter. Nanti mengenai AKM dan survei karakternya itu akan dibahas oleh dosen, jadi kita tinggal mengaplikasikan dalam bentuk soal evaluasi. Nah, Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah di sini membuat RPP. RPP ini ada 3 bagian, ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Menurut pengalaman pribadi saya kemarin, RPP yang kita buat itu adalah dengan 3 format yang berbeda dan juga 3 KD yang berbeda atau 3 materi yang berbeda. Nah, itu kembali lagi ke kebijakan dosennya seperti apa. Yang pasti dalam pembuatan RPP kita juga harus sangat paham seperti apa. Dan apabila memang ada hal-hal yang tidak paham harus betul-betul ditanyakan kepada Bapak Ibu dosennya nanti. Karena apa? Nah, RPP ini salah satu yang ditanyakan pada ujian lisan atau komprehensif. Jadi di akhir modul nanti ataupun di akhir kegiatan lokakarya ini ada namanya komprehensif. Komprehensif itu kita diuji secara lisan oleh 1 orang guru dan 1 orang guru pamong. Jadi kalau misalkan kita membuat RPP-nya asal-asalan ataupun bisa dibilang tidak sesuai arahan dengan dosen, nanti kita akan betul-betul kebingungan ketika ujian lisan. Dan ujian lisan itu waktunya lumayan cukup lama dan kita ditanya oleh 2 orang melalui Zoom memaparkan apa yang telah kita buat di lokakarya ini. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul mempersiapkan dari sekarang materi-materi apa saja yang akan dibuat gitu ya, yang akan yang akan dituangkan dalam RPP. Nah, tugas yang ke-9 adalah membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, di sini maksudnya adalah kita sebagai guru di tugas ke-9 ini diwajibkan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu berbeda dengan video praktik pembelajaran.
Video pembelajaran itu berisi tentang kita menyampaikan materi dalam bentuk video. Jadi kita rekam nanti selama 15 menit. Waktu itu saya 15 menit memaparkan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswi. Misalkan saya waktu itu salah satu videonya ataupun video yang saya buat adalah mengenai sifat hubud dunia. Jadi saya jelaskan sifat hubud dunia artinya apa, cara menghindarinya seperti apa, ayat Qur'annya seperti apa, hadisnya seperti apa, itu dijelaskan dalam waktu 15 menit. Tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, tugas yang terakhir adalah membuat video praktik pembelajaran. Nah, untuk tugas ke-10 ini juga sama, 15 menit ya Bapak Ibu. Kalau waktu saya dikarenakan waktu itu lagi gencar-gencarnya PKKM dan COVID, jadi masih diperbolehkan untuk imajiner. Artinya kita mengajar seakan-akan siswa itu ada. Nah, kalau sekarang sepertinya diwajibkan untuk tatap muka. Jadi Bapak Ibu persiapkan materi yang paling Bapak Ibu kuasai dan juga siapkan metode pembelajaran yang paling Bapak Ibu kuasai untuk membuat video pembelajaran. Kenapa? Karena video pembelajaran ini atau video praktik pembelajaran ini akan dibuat berulang kali dengan materi yang berbeda nanti ke depannya. Termasuk di UKIN kita juga membuat video praktik pembelajaran. Jadi saya sarankan Bapak Ibu membuat video praktik pembelajaran ini sebaik mungkin, diupayakan semaksimal mungkin. Hitung-hitung kita latihan untuk kegiatan-kegiatan nanti sampai kegiatan-kegiatan UKIN atau uji kinerja. Bahkan nanti ada satu momen kita harus ngajar secara langsung atau live melalui Zoom dan disaksikan oleh ibu, bapak dosen, dan guru pamong. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu persiapkan. Ya, itulah Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar, nanti akan saya jawab insya Allah. Karena file-file contoh-contohnya juga masih ada, insya Allah bisa saya berikan. Dan juga di sini saya tidak membagikan trik ataupun apapun. Di sini saya hanya membagikan pengalaman saya sebagai guru yang telah melalui kegiatan PPG daring ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat agar kegiatan PPG ini juga bisa dilaksanakan, dijalankan dengan happy, menyenangkan, dan mudah-mudahan pada akhirnya Bapak Ibu juga mendapatkan kemudahan melalui proses-prosesnya, dimudahkan rezekinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini, dan yang terpenting adalah komentar. Silakan Bapak Ibu komentar apa-apa kira-kira yang bisa saya bantu. Insya Allah kalau saya mampu, saya bisa, akan saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.